Jika kamu lihat ini, berarti pesannya untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Untuk kalian yang sering lihat angka kembar 666, jadi ini adalah pesan untuk diri kamu. Ini apa yang akan terjadi atau bahkan kenapa kamu sering lihat angka tersebut. Jadi, aku nanti membaca dengan tarot dan dengan oracle card dan Lenormand juga. Jadi, untuk disclaimer lainnya, kamu tinggal cek aja di bawah. Nanti kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, dan Venus, dan Vedic Rising. Kalau misalnya aku tidak menyebutkan zodiakmu, bukan untuk dirimu. Jadi, zodiak itu sebagai penanda aja, sebagai pengingat. Pengingat lainnya dan penanda lainnya itu bisa dengan angka-angka seperti yang sekarang 666 atau bahkan simbol-simbol. Jadi disimak baik-baik. Perlu diingat, ini timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Okay. Let's spread that. Message for the people who watch this video. Ada the Three of Coins. Ada the Page of Coins. Ada Justice dan ada Two of Swords. Nah, yang aku lihat di sini, kenapa kamu sering lihat angka 66? 66 itu biasanya orang-orang yang sudah menjalani sebuah perubahan dalam hidup atau niat untuk melakukan sebuah perubahan sedang berjalan ke depan. Jadi di sini waktunya untuk self-reflection atau merefleksi tentang apa yang sudah terjadi dalam kehidupan dan apapun yang sudah kamu alami. Itu bagian dari sebuah pelajaran. Jika tidak mampu untuk meresap pelajaran dan makna apa yang sudah terjadi, kamu akan ngulang lagi gitu. Jadi agar tidak mengulang lagi, kita harus mampu untuk reflection. Jika menemui masalah kehidupan atau menghadapi apapun yang mirip-mirip kayak kemarin, kita harus mereflection. Kemarin aku gimana nih gitu. Solusi apa yang harus aku buat agar tidak mengulang lagi gitu. Makanya kalau aku lihat di sini ini disuruh untuk terkoneksi sama dirimu dan mikirin atau misalnya berkontemplasi tentang apa yang sudah terjadi. Dan itu akan sangat ngebantu buat dirimu ke depannya. Disarankan untuk terkoneksi sama true self. True self itu bisa ditemukan saat kita menjalani kehidupan secara sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya tuh dengan apa? Dari lifestyle, pikiran, apa yang hati kamu pengen, dan keinginan itu beda. Keinginan biasanya datangnya dari ego dan dari pikiran dan apa yang kita lihat di orang lain atau di luar sana, yang kita pengen atau dibentuk sama sosial. Tapi yang namanya hati, yang namanya intuisi, itu biasanya punya suaranya tersendiri. Jadi lebih dengarkan intuisi dan hatimu. Yang aku lihat saat kita jujur dan bisa mendengarkan isi hati kita sendiri, menjalani kehidupan secara sejujurnya dengan mengucapkan hal-hal yang jujur atau bahkan lifestyle yang sesuai sama diri sejati kita, kamu akan benar-benar in touch atau terkoneksi sama true self kamu gitu. Dan kalau aku lihat, kalau sudah in touch atau sudah terkoneksi sama true self, ibaratkan ya, kamu tuh mau apapun, butuh apapun, jalannya akan lebih mudah karena udah terkoneksi sama panggilan jiwamu sendiri atau sama jiwamu sendiri. Disarankan untuk wake up, buka mata, lihat realita. Ini kamu punya panggilan jiwa loh.
Kamu punya hati yang bergetar loh, hati yang berbisik, hati yang mungkin bukan hanya berbisik, teriak dari kemarin untuk pengen sesuatu atau butuh sesuatu. Coba didengarkan. Nah, nanti ke depan ada sebuah keadilan yang akan kamu dapatkan. Keadilan itu selalu mihak orang yang jujur dan yang benar. Jadi menjalankan hidup dengan kebenaran atau menanamkan apapun basicnya dari kejujuran dan kebenaran gitu. Dan itu karma-karma baik akan nempel ke kamu. Dari energi justice sendiri, justice itu selalu ngomongin soal kejujuran. Justice itu keadilan gitu. Yang namanya keadilan itu ibaratkan kalau hitam ya hitam, putih ya putih gitu. Nah, ini akan lebih transparan lagi. Jadi akan lebih tahu lah, matanya akan lebih melek kalau aku lihat. Kamu akan ngelihat orang yang baik, mana yang tidak, jalan yang benar, mana yang jalan yang enggak gitu. Itu bakal lebih mudah dilihatnya. Karena ibaratkan kemarin hidupnya mungkin tertutup sama tirai atau terkabut sama asap yang tebal, asap dan tirainya sekarang dihempaskan. Jadi saat ngelihat situasi, itu benar-benar clear gitu. Nah, percaya sama intuisi sendiri. Kadang-kadang manusia itu gagal untuk maju karena mudah sekali untuk tidak menerima fakta gitu. Lebih milih untuk bergantung sama ilusi gitu, lebih milih untuk terfokus sama sebuah ilusi. Jika dikasih kebenaran ya melek, disuruh melek ya melek gitu. Jadi jangan memaksakan diri walaupun misalnya ya terfokus sama sebuah ilusi yang bikin nyaman untuk diri kamu, tapi illusion is illusion. Kenyamanannya malah bakalan merugikan dirimu gitu. Nah, di sini if you see, gambarnya Two of Swords itu kan memejamkan mata. Ini udah dikelilingin sama api. Ibaratkan, kalau kamu berada dalam situasi, bertemu sama orang-orang yang tidak lagi baik untuk diri kamu, penuh dengan ketoksikan, kamu harus membuka matamu. Ini faktanya udah di depan mata. Faktanya udah kamu pegang gitu. Kamu udah dapat bukti-buktinya gitu. Mau bukti apa lagi? Sementara untuk orang-orang yang mungkin belum mendapatkan sinyal-sinyal atau belum mendapatkan tanda-tanda dari semesta, kamu akan dapetin gitu. Contoh misalnya, let's say kayak kamu dealing sama seseorang, kamu mau tahu orang ini benar atau tidak gitu. Dari kemarin udah dikasih tanda sebenarnya. Coba melek sama tandanya. Atau belum dikasih tanda, ini akan datang tandanya. Jadi 666 tuh ngomongin soal reflection agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Dari aku lihat Page of Coins, ada Three of Coins, kamu bisa energinya bisa ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, lalu bisa ada Libra, Gemini, Aquarius. Jadi campuran antara energi Earth, tanah, bumi, dan energi udara gitu. Nah, yang aku lihat di sini sebenarnya balance. Balance-nya itu antara antara realita sama intuisi dirimu. Jadi sorry, yang datang adalah sebuah kebenaran gitu. Walaupun menolak the truth, menolak sebuah realita, kamu akan tetap dilihat yang realitanya seperti apa gitu. Nah, yang aku lihat The Page of Coins sama Three of Coins itu sebenarnya ngomongin soal kerjasama. Kalau kamu lihat di sini, main karakternya tidak sendiri. Dia ini ditemenin sama rusa warna putih. Di sini ditemenin sama creatures yang berbeda di sini, beda topeng. Kamu gak akan pernah sendiri dikasih tahu. Cuman di sini kamu akan lebih didorong untuk dekat sama orang-orang yang bisa membantu kamu. Belajar untuk bekerja sama sosial kamu. Belajar untuk bekerja sama sisi positif dan negatif di sekeliling dirimu. Nggak bisa manusia cuma aku pengen positif aja gitu. Kehidupan kamu tidak akan balance di situ. Karena yang namanya balance, keseimbangan itu ya kanan dan kiri, positif dan negatif gitu. Itu pasti balance. Nah, kita tidak bisa semata-mata untuk menghindar sisi negatif yang kita punya gitu. Sisi negatif kita, saat kita mampu untuk knowledge itu, kita bisa kontrol. Saat kita mampu untuk kontrol sisi negatif yang kita punya, bisa ngebantu kita untuk sukses gitu. Jadi bekerja samalah sama energi-energi di sekeliling kamu. Sometimes gini, yang aku lihat kadang-kadang sisi negatif kita itu memprotek diri kita sendiri.
Jadi embracing itu, nerima itu sesuatu yang memang sudah ditanamkan. Tapi jangan lupa untuk mengontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi lepaskanlah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. So, saran dari sini adalah self reflection. Berkaca nih, ini ada kaca nih. Aduh, aku positifnya di sini, aku negatifnya di sini. Saat kita udah tahu, kita belajar untuk controlling itu, gitu. Dan yang aku lihat di sini ada kerjasama dalam dekat, bisa di dalam karir, somehow kita butuh orang lain, gitu. Kadang-kadang kita butuh orang lain untuk bisa maju. Jadi jangan gengsi saat ada yang nawarin bantuan atau meminta bantuan. The bottom of the deck ada the Six of Wands. Guys, ini kalau aku lihat untuk kalian yang sering melihat angka 66, ini bisa jadi sebuah tanda buat selebrasi atau bekerja sama atau merangkul orang-orang sekitar. Jadi Six of Wands ini mendapatkan kesuksesan, tapi dia tidak sendiri. Dia berada di dalam lingkungan orang-orang yang sukses atau di lingkungan orang-orang yang supportive. Tempatkan diri kamu, niatkan diri kamu untuk berada di tempat orang-orang yang supportive, gitu. Orang-orang yang saat kamu wasting time sama mereka, itu bukan cuma sia-sia, tapi memberikan kamu kebahagiaan, gitu. Jadi whoever bring you the most peace harus dapat waktumu lebih banyak. Siapapun orang yang ngasih kamu sebuah kedamaian dan kebahagiaan, kasih mereka waktu lebih banyak lagi, gitu. Itu sarannya. So, aku bakalan lihat lagi dari sini. This oracle card. Ada shouting yang tadi aku bilang, kadang-kadang di hati tuh udah teriak-teriak mau sesuatu, coba didengerin. Dan kadang-kadang ada inner child juga yang dari kemarin itu teriak pengen kamu dengerin. Inner child kamu coba didengerin. It's time, ini waktunya buat bergerak. Cuman kalau aku lihat ini timing yang tepat. Kamu akan berada di satu tempat yang tepat di waktu yang tepat. Jadi tidak perlu dipusingin soal waktu. Karena kalau waktu kita pusingin itu bakalan, ini sesuatu puzzle yang tidak bisa dipecahkan, ibaratkan kayak gitu. Jadi kalau masalah waktu itu serahkan semua sama yang di atas. Cuman kita berusaha terus setiap hari, gitu. Kadang-kadang kita akan berada di timing yang tepat tanpa kita tahu, gitu. Semakin kita lepasin itu kontrolnya, semakin kita akan berkembang dengan lebih baik lagi, gitu. Dan yang aku lihat dari energy time sendiri, kadang-kadang ini juga sebagai sinyal untuk lebih nyadar sama keadaan yang sekarang, gitu. Kamu dikasih waktu yang sekarang, so yang masa lalu dilepasin dulu, gitu. Jadi overthinking soal masa lalu atau trauma-trauma di masa lalu jangan dibawa ke yang sekarang. Nah, yang masa depan biarin, gitu. Itu kuasa Tuhan. Biarkan saja. Yang di depan itu kadang-kadang bagaikan sebuah mystery, gitu. Nah, yang sekarang is a gift, hadiah. Nah, yang sekarang dinikmati hadiahnya. Saat kamu bersyukur di momentum yang sekarang, akan lebih indah lagi. Kamu bakalan lebih understand, lebih bisa mengerti, gitu. Dari energi shouting di sini, kalau kamu lihat gambarnya, saat teriak, ini mature person, ibaratkan orang yang sudah dewasa, pecah, gitu. Nah, yang teriak di sini yang keluar kayak gambar baby. Kamu dikasih kesempatan untuk bisa lebih dengerin inner child kamu. Dan di situ saat kamu mampu untuk memuaskan sisi anak kecil di dalam dirimu sendiri, kamu akan bisa menyelesaikan sesuatu di masa lalu. Makanya tadi aku bilang soal reflection. Reflection itu kan kita menjalani dulu sesuatu di masa lalu nih, gitu. Apa sih, balik lagi, gitu. Direkam-rekam kembali, rekaman yang kemarin di masa lalu, apa nih yang harus kamu penuhi, gitu. Nanti kamu bisa lebih memahami diri sendiri. Ada the Ten of Cups. Ini bisa ngomongin soal keluarga juga. Reflect itu kadang-kadang
Kita punya trauma bukan cuma trauma dari mantan ya, tapi kadang-kadang mungkin dari masa kita kecil gitu. Damaikan itu. Cuman kalau aku lihat di sini, yang dikasih ke kamu itu adalah sebuah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, membangun sesuatu yang baru. Jadi kalau aku lihat The Ten of Cups sendiri, kayak kamu dikasih blank pages atau kertas putih, HVS putih untuk kamu tulis lagi lembarannya. Jadi bukan berarti apa yang terjadi di keluarga kamu bakalan kamu jalanin juga gitu. Kamu punya kesempatan untuk menjalani sesuatu yang baru gitu. Tapi posisinya harus menyelesaikan dulu, mendamaikan dulu. Damai dulu sama masalah-masalah di waktu masih kecil kamu atau trauma-trauma dirimu. Saat kamu sudah selesai, kamu bisa mulai membangun apa yang kamu pengen bangun gitu. Apa yang harapan kamu pengen kamu punya, terutama untuk ngebangun keluarga atau membangun impian dirimu. Nah, yang aku lihat, yang dikasih ke kamu adalah kesempatan untuk mencintai dan dicintai, dan di sini juga kesempatan untuk membangun hubungan yang berkomitmen. Nah, yang dapat merasakan itu bukan cuma diri kamu, tapi juga orang-orang sekitar. Saat kita udah dealing sama masalah kita udah berdamai nih sama masalah pribadi kita. Ibaratkan kayak lampunya kamu akan semakin terang, dan saat kamu terang banget, kamu pun akan memberikan cahaya kamu ke orang-orang sekitar, tanpa kamu ngerasa kekurangan sama cahaya kamu sendiri, gitu. Otomatis aja, gitu, menginspirasi orang-orang sekitar kamu. Beberapa dari kalian akan menjalani hubungan yang sangat berkomitmen, atau ada komitmen, atau sebuah komitmen, yang diselebrasikan atau dirayakan sama orang-orang sekitar, gitu. Ini waktunya buat nanamin sesuatu yang baik. Kalau aku lihat, kamu dapat the seed di sini. The seed itu kan bibit ya, gitu. Yang tadi aku bilang, bukan berarti pengalaman-pengalaman yang kamu punya waktu kamu masih kecil itu akan dijalanin juga sekarang dan masa depan, gitu. Kalau ada sebuah karma-karma yang buruk, gitu, atau karma-karma yang ya karma buruk, itu bisa stop di kamu, gitu. Itu kuasa kamu punya itu, gitu. Kadang-kadang trauma-trauma itu bukan hanya didapetin saat kamu kecil. Kadang-kadang yang namanya karma-karma keluarga itu bisa nurun dari jauh gitu. Nah, kamu lahir di dunia ini punya kesempatan untuk memutuskan karma-karma buruk di keluargamu. Di sini ada Eros. Ada The Cave, ada The Judge, sama Agape. Oke. Mau nangis. Beberapa dari kalian ini spesifik ya. Ini beberapa. Ini bisa ada hubungannya sama sosok bapak dalam hidupmu. Aku nggak mau terlalu dalam karena mungkin itu masalah pribadi. Tapi kalau misalnya ada isu, ini ada kemungkinan kamu bisa mendamaikan isu tersebut sama sosok father figure. Jika memang tidak ada masalah, kamu dapetin cinta yang sangat luar biasa, indah dan besar dari sosok tersebut. Jadi kamu mendapatkan blessing, mendapatkan anugerah, dan dapat doa-doa terbaik dari sosok tersebut dalam hidup. Bukannya berarti di sosok-sosok lain dalam hidup itu tidak memberikan hal baik, tapi cintanya luar biasa besar gitu dari sosok tersebut, gitu. Sosok bapak dalam kehidupanmu. Ini juga the highest form of love itu saat kita mencintai kan tanpa pamrih gitu. Nah, kamu bisa merasakan itu. Karena kalau yang namanya agape di sini dan eros itu kan juga dalam keadaan bukan hanya cinta sama keluarga, tapi kamu bisa mendapatkan cinta dari seseorang, someone yang special gitu. Cuman ini bisa juga untuk kalian yang semuanya di sini, kamu mendapatkan cinta yang sangat besar dari semesta gitu. Caranya semesta bekerja dan caranya semesta untuk ngasih cinta untuk individu itu unik-unik. Jadi apapun yang kamu hadapin dalam hidup, ingat itu caranya semesta untuk mencintai dirimu gitu. Jadi ada orang yang dikasih hard love, ada orang yang dikasih soft love,
tergantung dari individu masing-masing. If you get a tough love, a hard love, berarti adalah kamu orang-orang yang kuat. If you get a soft love, berarti kamu orang-orang yang lembut gitu. Jadi depending sama dirimu sendiri. Di sini ada kesempatan untuk memimpin. Yang aku lihat ada ada simbol judge di sini. Jadi kemungkinan kamu bakalan lihat simbol kayak timbangan, a scale, timbangan yang kayak ada dua sisi gitu, atau burung merpati, atau bahkan burung elang, burung-burung yang kelihatannya tough juga. Terus kamu bisa lihat simbol-simbol kayak blok-blok yang tersusun, terus juga diamond, ada simbol-simbol kayak burung gagak, atau bahkan letter yang kayak letternya itu jenis surat yang sangat formal lah gitu. Yang aku lihat di sini kamu akan lebih jelas lagi lihat hitam yang mana, putih yang mana, kanan yang mana, kiri yang mana, yang baik yang mana, yang tidak yang mana gitu. Dan di sini ada the cave. Ini waktunya kamu buat keluar dari cangkakmu. Jadi, dan kalau misalnya kamu tipe orang yang udah keluar nih, aku udah keluar dari kemarin, berarti ini ada sesuatu yang keluar untuk dirimu, ada sesuatu yang dihadapkan untuk diri kamu. Mungkin dari kemarin itu sudah menunggu diri kamu datang gitu, udah menunggu energi kamu siap. So aku bakalan lihat untuk kalian yang feminin, ini punya kesempatan untuk memilih sosok maskulin yang tepat untuk diri kamu gitu. Yes. Dan untuk yang maskulin, providing, itu tugasmu. Ada new love, yes, ada komitmen. Jadi untuk kalian saat sudah selesai nih, untuk spesifik yang belum punya pasangan hidup ya, kamu dikasih kesempatan untuk menyelesaikan karma-karma dan isu-isu. Saat sudah selesai semua, kamu bakalan ketemu sama sosok orang yang memberikan cinta yang sangat tulus. Ada sebuah komitmen yang akan terjalin, tanda-tandanya adalah sekeliling kamu akan sangat senang gitu, ada selebrasi. Sekeliling kamu bakalan kayak banyak blessing. Jadi tanda-tandanya ada gini, ada contoh misalnya kamu ketemu teman kamu dapat blessing gitu, cerita, aku dapat ini, dapat itu. Terus contoh juga keluarga sekitar kamu, orang-orang deket kamu tuh dapat banyak blessing lah gitu. Itu contohnya cinta dan ketulusan dan hal-hal indah bakalan datang ke kamu. Jadi bisa dilihat dari orang-orang sekitar kamu, dapat blessing dulu gitu. Itu tandanya. Dan untuk yang lain, jika tidak melihat atau tidak mencari cinta, sudah menemukan pasangan, kalau aku lihat ini bakalan bekerja sama partner. Bisa untuk arah ke bisnis atau bahkan ya untuk menambah pemasukan di keluarga kamu. Cuman kalau aku lihat ini disarankan untuk lebih aware sama sekitaran gitu. Jadi dilihat kesempatan di sekeliling kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Bye. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut bisa book reading. Link ada di bawah, nomor di bawah. By the way aku lupa. Karena aku ingat. Jadi aku bakalan lanjutin readingnya. Aku lanjutin dulu. Ini adalah message for you. I am just pure magic. Dirimu penuh dengan magic. Blue, good karma, protection. Ini good energy dan bakalan lebih kreatif lagi. Jadi kamu harus punya harapan. Itu akan datang. Kalau tidak punya harapan, bangun harapan tersebut. Apa sih yang ngebuat kamu tuh punya hope? Apa sih yang ngebuat kamu tuh punya harapan? Meminta. Contoh kayak gini doanya. Coba berikan tanda gitu. Minta tanda dari semesta. Jika tandanya muncul, berarti memang semesta mendengarkan dirimu. What I believe, be
become reality. Apa yang aku percayai akan menjadi realita. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request untuk angka-angka kembar lainnya, kamu tinggal tinggal komen aja di bawah. Jika memang banyak yang likes atau banyak yang minta, karena kemarin banyak yang minta untuk 66. Jadi aku buatin. Kalau kamu pengen angka-angka kembar lain, ya kamu tinggal komen aja di bawah. And if you like this reading, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye!